Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh sobat Bedlers, akhir-akhir ini sangat marak sekali penipuan online. Oleh karena itu kami Shadow Travel Indonesia menginformasikan kami hanya mempunyai 3 admin order dan 1 admin konsultasi. Untuk rekening transfer kita hanya mempunyai 2 rekening bank, yaitu BCA dan BRI. Untuk marketplace kita hanya mempunyai 2 marketplace, yaitu Tokopedia dan Shopee. Bijak dalam berburu dan hati-hati dalam berbelanja online. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Shadow Travel Indonesia, channel yang biasa untuk orang-orang luar biasa, bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara dengan obrolan kita satukan Indonesia. Oke, kita akan melihat hari ini, video kali ini video ini adalah request dari saudara semuanya yang ada di kolom komentar. Kemarin saya melihat ada yang memberikan sebuah ide untuk membuat sebuah video, yaitu Kang buat rekomendasi PCP harga 2 juta hingga 3 jutaan. Kita kabulkan, bahkan nggak 2 juta, tapi mulai dari 1 juta hingga 2 jutaan. Wah, ini khusus untuk saudara semuanya karena sudah merequest begitu ya. Jadi kita kalau ada request, sekiranya ini masuk untuk menjadikan sebuah video yang epic dan bagus, akhirnya kita buat sebuah video, nanti akan kita luncurkan atau kita akan infokan senapan-senapan terrekomendasi dari Shadow Travel Indonesia di rank harga 1 juta hingga 2 jutaan. Pak 2 jutaan ya saya bilang sampai 2 juta 300, 2 juta 400 itu 2 jutaan gitu ya maksudnya. Pak 2 juta ya 2 juta tok. Nah, ini dari 1 jutaan sampai 2 jutaan, berarti 1 juta berapa sampai 2 juta berapa begitu. Apa-apa saja senapannya, ikuti kami dulu. Kita akan melihat kiriman kita hari ini. Sekarang tanggal 4 ya, tanggal 4 harinya hari Rabu. Kita akan melihat kiriman kita dari saudara semuanya di seluruh Nusantara. Ini kloter 1, sekarang masih pukul jam setengah 2. Pukul setengah 2 belum ada kloter 2 seperti itu. Ini kloter 2 sebenarnya jam 3-an ya. Kita akan cek. Oke, bisa kita lihat ini adalah kiriman dari Shadow Travel Indonesia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak lah ya. Ini kalau misalnya kita total sekitar nanti 20-an unit yang akan kita kirim ke seluruh Nusantara melalui jasa pengiriman, yaitu ada JNE dan Pos. Di sini ada, ini pun juga masih belum dipacking, ada Mouser, ada Predator, Bocap, lalu di sini ada Ghostwire Titanium. Nah, ini ya. Nanti kita akan packing. Ini masih kloter pertama, belum kloter 2. Nah, benar-benar yang masih ragu-ragu atau mungkin berpikir ulang untuk beli di Indonesia, silahkan segera saja untuk memantapkan hati untuk beli di kami. Karena apa? Memang kalau ndak di kami di mana lagi begitu loh ya. Karena memang toko teramanah, terpercaya, barangnya juga bagus-bagus, terbukti dengan kirimannya yang setiap hari. Insya Allah ini amanah sekali. Bisa kita lihat ya, seperti ini. Nah, kita akan masuk ke dalam gudang kita untuk melihat stok rekomendasi di harga 1 jutaan sampai 2 jutaan PCP untuk pemula maupun profesional. Check this out. Oke, kita sekarang sudah ada di depan unit yang akan kita review satu persatu. Saya membuat ada 6 unit yang pantas untuk dimiliki sobat di rank harga atau di budget sekitar 1 jutaan hingga 2 jutaan. Apa saja itu? Tunggu, kita akan bacakan giveaway dulu. Wah, kita lurus terus ini ya. Karena memang penting banget giveaway ini. Seperti itu. Dan saya mendemonstrasikan menggunakan masker ini karena memang kita untuk keamanan juga, kesehatan, agar apa ya, virus-virus yang kurang baik itu nggak masuk ke dalam tubuh kita. Lalu ada sesuatu yang udara kotor dan semuanya tidak masuk ke dalam tubuh kita, kita menggunakan tameng yaitu berupa masker seperti itu. Oke. Mohon maaf saya lepas ya, karena sudah saya kira amanah di sini gitu ya. Dan tadi kiriman kita bisa kita sendiri ya. Pokoknya setiap hari kita alhamdulillah rabbil alamin, ini berkat dari kepercayaan sobat Bedlers ya. Yaitu kita sekitar ya 15-20 unit itu setiap harinya di toko Shadow Travel Indonesia ini
Saya berterima kasih banget kepada saudara semuanya yang sudah mendukung kami, yang sudah percaya kepada toko teramanah, terbaik, teramah di Indonesia. Seperti itu ya. Bahkan sampai kemarin ada kita membuat slogan baru. Wah, ini biar semua followers tahu semuanya, yaitu sampai enggak hafal. Saya tulis. Dan ini saya dapat dari customer loh ya, dari customer yang ngasih saya ini ya. Namanya Pak Hendra. Ini ada kata-katanya itu, senapan yang mantap dijual oleh tangan yang tepat. Wah, terima kasih. Ini akan bakal saya jadikan sebuah slogan baru di Sadurifel Indonesia. Nanti saya program untuk membuat kaosnya. Wah ya, yaitu senapan yang mantap dijual oleh tangan yang tepat. Ada olehnya nggak sih? Oh iya, bener ya. Senapan yang mantap dijual oleh tangan yang tepat. Wah, ini adalah slogan dari customer. Kemarin ceritanya rumit lah pokoknya. Saya udah mau cerita di sini. Yang penting sudah clear semuanya. Terima kasih Pak Hendra. Dari setiap permasalahan itu pasti ada hikmahnya. Nah, salah satu hikmahnya adalah saya mendapatkan slogan atau kata-kata yang keren banget. Kata-katanya yaitu senapan yang mantap dijual oleh tangan yang tepat. Salah satunya adalah Sadurifel Indonesia. Wah, saya bilang salah satunya, bukan satu-satunya. Saya tidak mau menyombongkan diri lah ya. Tapi salah satunya insya Allah kami adalah tangan yang tepat untuk menjual senapan angin seperti itu. Oke, kita akan bacakan giveaway dulu. Seperti biasa saya akan rekam layar. Mana rekam layar ini? Rekam layar. Oke, kita akan rekam layar dan kita akan mencari giveaway pada ini apa ini? UJ long range senapan terfavorit, yaitu PCP Predator 38. Kemarin sudah saya review ya, direview oleh Honda kemarin, dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan memuaskan, tapi cuma ada kelemahan yaitu boros. Nah, ini kita akan ngomong kelemahannya apa, karena memang bener banget senapan yang mantap dijual oleh tangan yang tepat. Wah ya, kita ngomongnya tidak hanya mantap, ini mantap enggak. Setiap ini pasti ada kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihannya. Kita nanti bicarakan ya, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke sini dulu. Siapakah yang menjadi orang yang beruntung untuk mendapatkan giveaway dari Sadurifel Indonesia? Oke, kita akan cek. Sekitar 159 komen. Terima kasih banyak sudah mengkomen yang positif di lapak Sadurifel Indonesia. Kita akan cek siapakah ini. Wong Tengger, Kang nyimak plus sukses. Wah, terima kasih. Nggak ada nama dan alamat ya. Kita akan cari lagi. Jadi salah satu yang terbaik Sadurifel Indonesia. Semangat Honda. Saya nggak dikasih semangat. Tak apalah ya. Oke, pokoknya tapi belum bisa kebeli. Tari-tari kasih nama itu kalau komen nih. Mantap lah, terima kasih. Ini berarti komennya sudah berbasis militan, tidak memberikan, tidak berharap giveaway seperti itu. Oke, di sini ada. Wah, saya dapat ya. Komen Andri Colo, Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Gantarang, Sawere, Desa Bontoraja, 0857 96439. Doanya adalah lancar terus rezekinya, amin amin ya robbal alamin ya. Ini Anda mendapatkan peredam HW100 dari Sadurifel Indonesia, Mas Andri Colo. Silahkan nanti langsung ngeklaim ke kami ya. Kita cari satu lagi. Wah, ini Nazemi Adlan, kayaknya lengkap ini. Oh ya bener, lengkap. Sadurifel toko aman, amanah, terpercaya. Semoga Sadurifel makin sukses terus sampai tembus 1 juta subscriber. Terima kasih ya. Kita aja yang kemarin belum dapat platinum, silver, play button karena memang tidak diadsenkan ya. Kita buat sendirilah nanti ya. Kita pamerkan. Ini kita dapat silver play button. Wah, makso. Ini tidak masalah, namanya usaha ya. Nazemi Adlan, Pangkalan Berandan, Sumut, Kabupaten Langkat, 0852 9647. Oke ya, itu nomor teleponnya. Anda mendapatkan tas kamuflase dari Sadurifel Indonesia. Selamat untuk para pemenang giveaway harian dari Sadurifel Indonesia. Oke, kita langsung saja menuju ke 6 senapan terrekomendasi di harga 1 juta hingga 2 jutaan rupiah. Oke, dari mana dulu? Mahal dulu apa yang paling murah dulu? Suaranya, murah dulu ternyata. Ternyata yang menarik itu yang murah tapi bagus. Gitu ya. Sekarang yang termurah adalah Moser OD32. Wah, ini kenapa saya rekomendasikan ini? Karena memang untuk Moser OD32 ini sudah banyak sekali testimoni positifnya ya. Dia cocok untuk big game karena memang untuk powernya, selain dia powernya kenceng, dia juga mempunyai setelan pir di belakang seperti itu. Modelnya ada klasik dan kadang-kadang ada juga yang tabul, tapi jarang banget ya. Jadi untuk Moser OD32 ini berbahan ini, tabungnya ini berbahan baja
stainless ya, stainless yang mana untuk luarnya pasti anti karat karena ada stainlessnya ya. Kadang misalnya kalau buat birders berburu terus kena hujan kan harus dilap. Kalau ini insya Allah untuk tabungnya tidak perlu, tapi larasnya perlu ya. Seperti itu. Tapi insya Allah ini sudah terjamin, terrekomendasi, banyak yang sudah menggunakan Moser OD32 ini. Makanya saya masukkan ke klasifikasi 6 senapan terrekomendasi di Shadow Rifle Indonesia. Ya, kelebihannya apa? Selain dia FPS-nya kencang, powernya juga lumayan, dan juga akurasinya yang mantap. Seperti itu. Kita akan melihat bagaimanakah akurasi dan juga FPS dari senapan Moser OD32 ini. Check this out. Oke, di jarak 45,2 meter. 45,2 meter. Oke ya. Peseng. Oke, ada burung punai di sana, kita akan tembak terus ya. Oh, masa nih, gak ada berburu. Oke. Oh, itu dia. Oke, pas tengah tapi nggak jatuh, kita tembak lagi. Itu pas sesuai dengan ini ya, target ya, tapi tidak jatuh. Kita akan coba sekali lagi. Bagaimanakah? Apakah dia masih bisa bertahan atau haruskah jatuh ke tangan Moser? Wah ya. Oke, one shot one kill. Track 1 kita akan coba 868. Ya, ini low ini ya, bener, memang sekian biasanya. Oke, tembakan yang kedua kita akan coba lagi, apakah masih stabil di jarak sekian. 872. Nah, jam bertumbuk. Bertumbuk gitu ya, naik turun. Harusnya semakin turun, ini semakin naik. $881 gitu. Kalau makin naik. Saya akan coba di track kedua, berapakah FPS-nya? Oke ya, 2 track. Dan ini pakai peredam W100, suaranya hampir tidak ada. Keren banget. Nggak keluar. Nggak keluar ya? 1100 lebih. Masa lah? Iya. Kok atau menjara ya? Nggak keluar? 1100 lebih. Berarti gitu ya? Oh, ini track kedua ya. Perlu diketahui, jadi untuk senapan, untuk FPS ini yaitu kita keluar anginnya tuh di angka 500 sampai 1100. Berarti kalau lebih dari situ, berarti tidak keluar ya angkanya. Oke, itu tadi ya. Di long range pun untuk senapan Moser 32 tidak kalah dengan senapan-senapan yang mahal seperti itu ya. Tapi ada punya kelemahan ya. Untuk kelemahannya apa? Yang pertama, kelemahannya adalah karena menggunakan jam bertumbuk, jadi untuk FPS-nya kurang stabil. Jadi turunnya atau fluktuatifnya itu bisa sampai 5, 10, 15 poin. Kalau misalnya yang chamber monolight itu bisa 2, 5 gitu ya. Tapi kalau yang chamber tumbuk ini seperti itu. Dan untuk chamber tumbuk ini juga, jika tekanan anginnya dalam tabung ini sudah menurun ya, di angka 1000 ke bawah, maka FPS-nya juga akan ikut turun seperti itu. Nah, yang kedua kelemahannya Bang Arif, ini berat. Senapan ini lebih berat daripada senapan yang akan kita ulas setelahnya. Jadi untuk daya jelajah untuk senapan Moser OD32 ini kurang
perfect ya, kurang perfect karena udah capek duluan kalau kita membawa terus. Ini udah lumayan berat seperti itu ya, sekitar 3,6 ons untuk senapan Mouser OD32 ini. Yang 28 ada lebih ringan seperti itu ya, tapi lebih boros. Oke, seperti itu. Untuk yang senapan pertama Mouser OD32 di harga Rp1.900.000. Keren banget. Yang kedua, kita akan masuk ke senapan Luger Cemani. Wah, ini ya enteng banget. Habis kita megang Mouser terus megang ini tuh rasanya tuh ringan banget tuh ya. Ini harganya 2 jutaan saja. Silakan nanti bisa dicek ke admin. Kita akan bahas dulu spesifikasi singkatnya. Oke, kalau bisa kita lihat memang senapan ini bermodel Luger kalau kita bilang ya, dengan Luger yang mana menggunakan tabung tanam. Lalu di sini popor kayu klasik, tidak reno-reno, misalnya tidak banyak model atau modifikasi. Ini yang menjadikan PCP Luger Cemani ini mempunyai khas tersendiri sehingga banyak peminatnya seperti itu. Untuk laras dia menggunakan laras sama yaitu 65 cm, oh enggak, lebih panjang ya. Bukan 70 ya ini ya. 70 cm untuk Luger Cemani ini. Saya kira berapa? Saya kira 65. Ternyata ini 70 cm untuk Luger Cemani. Keren banget ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimanakah akurasi dan FPS dari senapan Luger Cemani ini. Check this out. Ada di lapangan tembak, ada suasananya masih ramai karena setelah packing ya. Kita akan mengetes FPS dan juga grouping dari senapan PCP Luger Cemani ini. Nah, langsung saja kita di sini menggunakan Mimis Barakuda Med 10,65 grain seperti ini ya. Terus di sana juga menggunakan FX Airgun di mana nanti akan dikonekkan dengan HP dan nanti akan ditampilkan di layar HP. Saya cerahkan dulu ya seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita akan mulai. Agak mepet sini ya biasanya. Nakal ya masnya. Oke, tembakan yang pertama. Satu-satu. Angka istimewa. Satu. Nah, tembakan pertama ya di angin, nggak tahu ya 2000-an. 2500. Nggak sampai 2500 sudah ini ya. 22, 23. Nah itu, soalnya nggak ada. Tembakan kedua 1113. Saya sampai bingung bacanya ya. Enggak bercanda. Oke, tembakan ketiga 1102. Nah, masih di 1000-an ya. Untuk FPS-nya keren sekali. Oke, ada di 1093. Nah, untuk FPS-nya masih di 1000-an lagi. Oke, ada di 1079 di 5 tembakan tadi. Kita akan lihat untuk akurasinya. Oke, untuk akurasinya seperti ini ya. Nah, ini 5 kali tembakan dengan akurasi yang tepat. Nah, keren sekali ya. Oke, langsung saja kita kembali ke studio bersama Kang Ari. Oke, itu tadi ya. Saya kira cukuplah untuk bahan referensi bagaimanakah kehebatan Luger Cemani ini untuk dijadikan 6 senapan terrekomendasi di harga 1 juta hingga 2 jutaan seperti itu. Nah, sekarang kelebihan dan kelemahannya apa? Untuk kelebihannya memang di sini sangat ringan sekali. Untuk daya jelajahnya dia mempunyai nilai yang tinggi karena memang tidak terlalu berat. Dan yang kedua, kelebihannya juga dia powernya gede. Nah, seperti itu ya, powernya besar. Untuk big game pun oke. Lalu untuk tekanan anginnya bisa melebihi sekitar 3500 atau mencapai 4000 PSI. Bisa. Wah, gitu ya. Inilah kehebatan dari Cemani. Lalu apa Kang Arif kelemahannya? Yang pertama, kelemahan menurut saya adalah tidak ada manometer. Kadang kita bingung kalau ada manometer ini sampai berapa sudah. Kalau kita baru pegang seperti ini bingung, kita harus adaptasi dulu. Oh, ternyata kalau misalnya saya gunakan 20 tembakan masih, ternyata 30 tembakan masih, oh ternyata habisnya di 35 tembakan. Kita harus mengira-ngira sendiri, itulah kelemahan dari ini. Jadi kita harus punya insting seorang Luger Cemani seperti itu ya. Lalu apa kelemahannya lagi? Kelemahannya lagi ada pada
kalau ada kerusakan dan lain sebagainya. Itu kelemahannya seperti itu. Karena di sini tabung tanam, jadi untuk operasinya juga lumayan sulit. Kita otak-otaknya sulit dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah, kami akan membantu jika ada kendala. Seperti ya, harganya hanya 2 jutaan saja. Kalau nggak salah 2.200.000, kalau nggak 2 juta saja ya. Nanti cek ke CS. Atau mungkin di sini ada namanya. Dan kelemahan yang ketiga adalah barangnya ini barang goib. Jadi misalnya datang ini ya, ini lihat banyak ini. Ini yang nempeli sudah banyak itu, yang nempeli stiker-stiker. Nggak tahu udah lunas belum ya, nggak tahu saya. Angger tempel-tempel saja, udah lunas apa belum juga nggak tahu. Tapi yang jelas barang ini sulit. Ada itu 2 hingga 3 bulan lagi, kadang-kadang 4 bulan malahan ya. Kemarin kita ngobrol dengan produsennya juga, ya begini Mas Arif, memang kita membuat senapan eksklusif itu memang dibutuhkan waktu yang lama. Bisa aja ya, namanya bakul. Betul ya, jadi itu kelemahan yang ketiga, yaitu barangnya juga sulit. Itu adalah PCP Luger Cemani. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Black Panther yang mana sudah sering saya obrolkan, tidak terlalu berat seperti Mauser OD32. Ini adalah Black Panther OD25 single tabung single shoot. Ini ya, single tabung single shoot, harganya cukup Rp2.100.000 saja, yang bisa mendapatkan senapan yang mantap, akurasinya, FPS-nya lumayan. Di sini sudah dilengkapi dengan visir, yang mana kalau misalnya untuk jarak dekat nggak usah pakai teleskop pun tidak masalah. Dilengkapi dengan 5 grendel, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk setiap grendelnya memiliki kekuatan atau power FPS berbeda-beda. Wah, itu dari kelebihan dari senapan Black Panther ini, yang mana bisa menampung angin hingga 2.500 hingga 3.000 PSI. Kita akan langsung lihat bagaimanakah kelebihan akurasi dan FPS-nya di video berikut ini. Check this out. Kali ini kita sudah ada di lapangan tembak. Kita akan mengecek FPS dari ini dia Black Panther single tabung. Nggak saya pegang ya, ini bukti, nanti bisa kegeser lagi. Ini di sini kita cek FPS-nya menggunakan efek radar seperti ini, dan juga untuk hasilnya nanti akan kita lihat di layar sini. Dan tentunya kita di sini menggunakan ini dia Mimis Barracuda Match 10,65 grain. Keren sekali. Kita akan langsung tes FPS-nya di grendel yang pertama. Oke, langsung Mas. Ini ya, nggak aku demek ya. Oke, tembakan yang pertama ada di 1025. Wow, tinggi ya FPS-nya ya. Iya, 1025. Wow. Oke, ada di 1037. Keren sekali ya, 1000 di atas memang ya senapan big game seperti ini. Kita coba lagi. 1042, semakin naik FPS-nya. Kita akan coba lagi di tembakan yang keempat. Oke, 1048, naik lagi, naik 1 ya, nggak apa-apa. Kita akan coba sekali lagi di grendel yang pertama, biarkan orang bicara tuh nggak apa-apa ya. Oke, 1046, kita akan lihat seperti apa juga akurasinya di sini. Ini dia. Loh, nggak usah ngel aku. Ini ya, keren sekali, 5 tembakan dalam 1 lubang. Ini namanya one hole. Keren sekali. Oke, itu tadi ya. Terus kelemahannya Pak Arif, apa kelemahannya ya? Saya belum menemukan. Wah, ada. Saya terlalu mengagung-agungkan Black Panther. Sebenarnya ada kelemahannya ya, tetap ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahannya pertama di tabung yang hanya OD25. Nah, ini adalah sebuah kelemahan menurut saya. Karena apa? Tidak bisa menampung angin lebih banyak lagi, seperti itu. Yang kedua, kelemahannya adalah menggunakan patrian tetap di sini ya. Jadi kalau misalnya ada rusak-rusak apa, tidak semua bengkel bisa memperbaiki karena menggunakan sistem patri-patri seperti ini. Bukan las ya, ini patri. Bedanya apa? Ya agak beda lah. Konsepnya sama tapi agak beda, ada bedanya seperti itu. Untuk yang lain tidak ada safety triggernya. Wah, ini ya. Untuk senapan Black Panther itu belum ada safety triggernya. Itu yang membuat saya kadang-kadang was-was kalau misalnya kita suka lupa dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya sudah mengusulkan tapi belum terrealisasi, dikasih lah ya
untuk apa safety trigger begitu ya, seperti itu. Oke, kira-kira apa lagi ya kelemahannya? Nggak ada. Kelebihannya udah banyak pokoknya. Saya setiap saya buat video selalu saya bilangkan kelebihan ini. Tapi memang bener ya, saya senang banget dengan senapan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi untuk senapan yang ketiga. Senapan 3 di 6 senapan rekomendasi harga 1 jutaan hingga 2 jutaan. Selanjutnya masih Black Panther, tapi bedanya ini adalah Black Panther double tabung. Kalau tadi single tabung, sekarang adalah double tabung. Bisa dilihat. Kalau double tabung, tadi kan saya bilang di sana cuma 1 ya tabungnya. Jadi sebuah kelemahan. Ternyata sudah langsung direnovasi sama pabriknya, dikasih 2. Biar tidak disebut kelemahan ya. Tapi tetap ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Berat. Nah, untuk daya jelajahnya kurang seperti itu. Kalau menurut saya ini ya. Kalau yang 1 tadi kelemahannya tabungnya 1 dikasih 2, masih ada kelemahan, yaitu kelemahannya adalah berat ya, seperti itu. Ini dengan Monster 32 hampir sama beratnya, kira 3,6 3,7 ons seperti itu. 3 kilo 7 ons maksudnya ya, seperti itu. Oke, lalu di sini kelemahan yang selanjutnya adalah dia sama menggunakan patri, karena Black Panther semuanya menggunakan patri, jadi tidak semua senapan angin, bengkel senapan angin bisa memperbaiki senapan Black Panther jika ada kendala. Oleh karena itu, kalau ada kendala silahkan hubungi ke kami. Karena apa? Kita ingat sekali lagi, senapan yang hebat dijual oleh tangan yang tepat. Wah, dia just ya. Oke, di sini menggunakan 5 track juga untuk PCP double tabung ini. Setiap tracknya mempunyai FPS berbeda-beda. Lalu gimana Kang Arif akurasi dan FPS-nya? Langsung aja kita cekidot ke video setelah ini. Mantap! Gak bisa bahasa Inggris. Oke, kali ini kita ada di senapan yang kedua, yaitu Black Panther double tabung seperti ini, klasik sono, keren sekali ya. Kita akan tes FPS-nya dan juga akurasinya ya, langsung di grendel pertama. Wis ke-record sudah ya? Sudah ke-record ya? Ada di 819. Apa sih geser? Belum pas. Ngeliatmu? Bener gak sih? Bener. Geser ya? Kegeser ya sobat bediler. Gak mungkin kalau ini ngaca itu kemungkinan kecil sekali. Kalau nggak senapannya jatuh dari atas nggak ngacak dia. Dia tahu arah kemana. Terkenal loh. Sudah digeser ya. Itu ya titiknya ada di situ, ada di 817 FPS yang kedua. Di grendel pertama. Stabil ya. Oh, nggak ngacak kan? Grendel ketiga ada di 826. Kita coba sekali lagi untuk grendel yang pertama. Ada di 828. Wow, one hole, nggak ada obat ya. Keren sekali. Kita akan tes. Iya, turun. FPS-nya. Gak berbekas. Gak obat. 821 ya terakhir. Bisa dilihat nggak berbekas. Nggak lari-lari kemana, dia keren sekali ya. Sekali lagi ya. 835. Lihat, bisa dilihat ya. Kita lihat di sini ya. Keren sekali. Mite TTT ini yang dinamakan mite TTT ya. Gak ada obat, keren sekali. Oke, itu tadi ya. Harganya berapa ini? Harganya hanya Rp2.300.000. Bisa mendapatkan senapan sekece, sekeren ini. Mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Dengan harga atau rank harganya adalah 1 jutaan sampai 2 jutaan. Nah, nanti bisa dipilih sesuai dengan budget dan keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kita selanjutnya adalah gejluk Black Panther. Wah, ini tidak kalah Yahoo dengan yang selanjutnya, yang sebelum-sebelumnya juga. Tapi kalau senapan ini langsung saya bahas kelemahannya dulu ya. Kelemahannya adalah berat. Jadi kalau misalnya berberes menggunakan sistem berburu jelajah, jadi jangan menggunakan gejluk ini. Selain berat, takutnya ketika berburu mengalami tremor atau keder tangan, mengurangi akurasi. Ya, kalau di Jawa ini keder ya,
getar, itu namanya keder bahasa Jawanya. Nggak tahu kalau di Kalimantan, Sumatera saya juga nggak tahu seperti itu ya. Kelemahannya seperti itu. Untuk kelemahan lain sama ya. Jadi di sini sistem baterainya ini menyulitkan jika ketika ada kerusakan atau kendala pada senapan anginnya. Lalu apalagi Kang Arif kelemahannya? Kelemahannya pada gejluknya ini. Gejluk Black Panther ini jika kita menggunakan pompa pada senapan ini, jadi udah include pompa ya, menggunakan senapan ini, pompa ini di atas angin 2000 nutupnya susah. Nah, ini kelemahannya seperti itu. Sudah dicoba oleh beberapa customer. Kalau nggak percaya lihat saja. Ya, ada beberapa testimoni yang Kang Arif di angka 2000 PSI kok sulit ya. Tapi tetap kami akan layani, kami konsultasikan, kami jawab. Karena apa? Sekali lagi senapan yang hebat dijual oleh tangan yang tepat. Silakan dibeli ya. Ini termasuk rekomendasi kami, akurasinya keren seperti itu. Nah, sekarang masih tanya, katanya akurasinya keren, mana buktinya? Oke, langsung kita akan cekidot ke video yang setelah ini. Black Panther, gejluk DWP Black Panther. Oke, kita langsung di sini akan tes FPS-nya di oh ya, sudah di-record ya. Nanti hasilnya akan ditampilkan di layar ya. Ini menggunakan mimis andalan kita yaitu mimis Barakuda Med 10,65 grain. Oke, yang pertama ada di 930 ya untuk FPS-nya. Di Grendel 1. 2, 3. Oh, oke, masih di Grendel 1 916. Lumayan. Enggak lumayan ya, bagus. Yang ketiga di Grendel 1. Untuk hasilnya 893. Jadi stabil. Kita coba di Grendel 5. Langsung Grendel 5. Grouping bisa ya, tapi pengen. Hah? Kabar sih. Sekarang tembakan telu. Pengen 5 kali ya. 5 kali ya. Keliru sobat video. Di Grendel 1 5 kali tembakan. Saya kira per Grendel. Nah, ada yang ketiga, yang keempat ada di 877. One hole ya, keren sekali ya. The power of love. Lagi, oh yang kelima ada di 851. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya kita tes FPS aja kayak tes grouping ya. Groupingnya keren sekali ya, rapat one hole. Gak ada yang bisa menandingi ya, hanya Black Panther punya ya. Lord BB ini andalan sekali ya sobat bediler. Oke, itu ya, harganya hanya Rp2.300.000 saja. Silahkan bisa diorder sekarang juga. Yang lain juga bisa diorder ya sebenarnya. Dan juga banyak varian popor ya. Ini mohon maaf, ini sebenarnya magazine, tapi yang kita masukkan adalah yang single shoot ya, gejluk single shoot, bukan yang magazine. Kalau ini magazine harganya beda. Yang single shoot saja insya Allah cukup untuk berburu buruan long range maupun medium range, bahkan big game atau medium game. Mantap sekali. Ini popornya mereknya AK atau modelnya AK. Ada yang Gamo, ada yang Dragunov, ada yang brand, ada yang klasik dan lain sebagainya. Kelemahannya sudah ya, kelebihannya juga sudah. Oke, kita akan masuk ke senapan yang terakhir. Wah, ini berat ya, lebih berat daripada Moser ataupun double tabung. Aduh, berat ini ya. Jadi kalau misalnya berburu pakai itu ya, wah lumayan. Tidak sebanding kalau misalnya buruannya kecil, dia harus buruan besar. Selanjutnya senapan yang mana ini dulu pernah digadang-gadang oleh Sandro Indonesia, yang dulu pernah marak karena klasik menggunakan OD38 yang tidak terlalu berat juga. Ini kalau misalnya dengan double tabung masih berat double tabung, seperti itu ya. Ini adalah senapan Marauder OD38. Modelnya klasik, ada berbagai macam popor. Popor klasik, popor thumbhole. Lalu untuk ini ada cipisnya, ada up and down, ada yang tidak. Silahkan pilih yang mana, semuanya ada. Ada yang model manometer di depan, ada yang manometer di samping, seperti itu.
Oke, kita langsung menuju ke kelebihannya dulu. Kelebihannya untuk senapan ini dia irit banget. Kemarin sudah kita coba, lumayan daripada yang Predator OD38, masih irit Marauder OD38. Untuk akurasinya lumayan juga. Nanti kita akan lihat videonya. Lalu di sini untuk kelebihannya lagi adalah dia sistemnya apa ya? Kalau saya bilang ini manual banget. Kalau kita mau lepas cincin bisa, kita mau upgrade laras bisa dengan mudah ya. Bahkan pemula pun bisa. Semuanya hanya menggunakan drat gitu aja ya. Jadi saya pengen menggunakan laras LW, bisa seperti itu ya. Kita menggunakan laras SJ diganti sendiri, bisa. Kalau yang lain tadi belum tentu bisa, tapi kalau inilah kelebihan dari Marauder OD38 seperti itu ya. Lalu untuk kelemahannya menurut saya yang pertama adalah di chamber tumpuk seperti biasa, untuk anginnya kurang stabil seperti itu. Lalu untuk FPS atau powernya menurut saya kurang besar dibanding sebelum-sebelumnya seperti gejluk, lalu apalagi PCP double tabung. Untuk powernya ini dia tidak bisa menyaingi. Jadi untuk FPS-nya itu di rata-rata di angka 900-an, 950, 60. Toh kalau ada yang 1000 ya berarti untuk setelan powernya agak kenceng begitu aja. Tapi kalau di medium dia nggak sampai 1000 seperti itu ya. Jadi 980 itu rata-ratanya. Tapi ada yang di atas 1000 itu pun jarang ya. Atau mungkin untuk setelan pairnya dibuat yang lebih kenceng seperti itu. Nah itu untuk kelemahannya ya. FPS-nya kurang mumpuni. Tapi untuk akurasi dan lain sebagainya kita akan langsung cek kepada video kali ini. Check this out. Oke, kita akan coba. Cek lip. Baru dicek ya. Maksudnya masuk kertas apa enggak? Takutnya kalau enggak masuk kertas kan, loh kurang mantap. Oke, nah biar dicek ya nanti bagaimanakah akurasinya. Oke, di sini FPS-nya ya, jalan terus FPS-nya, jangan khawatir. Oke. 2 kali tembakan. Kita coba sekali lagi bagaimanakah akurasinya. Oke, kita akan cek 3 kali tembakan ya. Ya ada rekordernya loh ya, beneran ini. Mau dikira OTP ya. Itu ya, ada rekordernya ya. Kita lihat ini adalah akurasi 3 tembakan Marauder Benjamin OD38 di jarak 25,9 meter. Oke, itu tadi ya. Untuk kelebihannya kita sudah tahu, akurasi dan FPS-nya lumayan untuk medium game saya yakin ini bisa. Tapi kalau untuk big game jarak jauh dan buruannya besar kayaknya kurang mantap ya. Silahkan dicari untuk jarak berapa yang bisa membuat senapan ini mantap untuk berburu buruan besar seperti itu. Silahkan. Kalau untuk babi kira-kira berapa meter ya, 15 meter atau 20 meter insya Allah masih bisa. Tapi kalau misalnya di jarak 40 menggunakan ini, saya kira kurang maksimal untuk berburu buruan besar seperti itu. Ini harganya berapa Kang? Harganya dari 3.300.000 sekarang turun menjadi hanya 2.500.000 rupiah. Saya lagi dari 3.300.000 turun menjadi 2.500.000 rupiah atau harga promonya 2.499.000 rupiah. Enak, matahari ya. Oke ya, itulah tadi 6 senapan terrekomendasi di harga 1 hingga 2 jutaan. Bisa kita lihat ke sini. Bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada Mauser OD32 dengan harganya 1.900.000. Lalu Cemani 2 juta. Mbak, Cemani 2.200.000 2 juta, Mbak. Oke. Kita ulang. Mauser OD32 yang pertama dengan harga 1.900.000 rupiah. Lalu ada Cemani 2.200.000 rupiah. Ada Black Panther single tabung dengan harga hanya 2.100.000 rupiah. Lalu ada Black Panther PCP double tabung single shoot. Ini harganya adalah 2.300.000 rupiah. Bawahnya adalah Black Panther gejluk single shoot
Maaf ini single shoot ya, bukan magazine. Kita ganti. Single shoot harganya Rp2.300.000. Dan yang terakhir ini harganya Marauder 38 hanya Rp2.499.000. Silakan pilih yang mana, pilih yang sesuai dengan budget dan selera Anda, langsung dibungkus di Satu Rifle Indonesia. Ingat pesan saya, senapan yang mantap dijual oleh tangan yang tepat. Ingat sekali lagi. Terima kasih, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Rifle, make impossibility possible.